Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu, perkenalkan dengan saya Bidan Fiona Kananda Susanto yang bertugas pada hari ini. Untuk kenyamanan Ibu, saya akan menutup sampiran dulu ya, Bu. Baik, Bu, sebelumnya di sini saya akan mendata Ibu dulu ya. Dengan Ibu siapa? Devi Aprilia Dinanti, Umurnya, Bu? 23 tahun, Alamatnya? LTN Giri Alam Hijau Karangkile. Baik, Bu, di sini ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, saya mau bertanya. Jadi saya mau konsultasi tentang deteksi dini apa saja gangguan psikologi pada nifas dan menyusui pada diri saya yang akan terjadi nantinya. Ibu. Baik, Bu, untuk persetujuannya Ibu harus menandatanganinya, Bu ya. Oh ya. Baik, Bu, di sini saya mempunyai leaflet untuk mempermudah Ibu mengerti. Oh, Bisa iya. dibaca ya, Bu, bisa dibawa pulang Makasih, juga. ya. Bu, di sini saya akan menjelaskan tentang deteksi dini gangguan psikologi pada nifas dan menyusui. Jadi, gangguan psikologi pada nifas dan menyusui itu biasanya terjadi ada namanya postpartum blues. Jadi postpartum blues ini merupakan masalah psikis sesudah melahirkan. Kemunculannya itu biasa terjadi seperti kecemasan, labilitas perasaan, dan depresi pada ibu. Jadi postpartum blues ini biasanya selalu dialami oleh ibu yang sudah melahirkan. Semoga saja ibu tidak mengalaminya. Nanti saya akan menanyakan beberapa saja pertanyaan kepada ibu ya. Baik, Bu, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada ibu. Apakah ibu pernah mengalami gejala postpartum seperti mudah tersinggung dan mudah marah? Ya pernah. Selanjutnya di sini apakah ibu pernah mengalami gejala postpartum seperti merasa sedih dan mudah menangis berulang kali tanpa sebab? Pernah. Selanjutnya di sini apakah ibu pernah mengalami gejala postpartum seperti khawatir, cemas dan gelisah? Pernah, itu pernah saya. Ibu, di sini saya akan menyimpulkan masalah-masalah psikis yang ibu alami. Jadi masalah-masalah tersebut bisa disebut dengan gejala postpartum blues. Jadi di sini ibu mengalami gejala postpartum blues yang dimana ibu itu belum siap menghadapi persalinan dan adanya perubahan hormon progesteron yang pada saat persalinan meningkat dan setelah melahirkan secara tiba-tiba menurun drastis ya Ibu. Di sini selanjutnya juga Ibu mengalami ketidaknyamanan fisik karena payudara ibu membengkak dan pahitan yang belum sembuh. Terus di sini juga ibu mengalami stres, entah itu dikarenakan adanya masalah keluarga ibu, masalah dari suami, masalah dari mertua ibu. Terus itu juga menyebabkan ASI ibu tidak mau keluar dan itu juga bisa menyebabkan ibu stres. Kok ASI saya nggak mau keluar, terus juga tidak bisa menyusui bayinya, jadi ibu tuh stres. Terus juga ibu mengalami kelelahan yang dimana di sini ibu lelah akan mengurus bayinya yang tidak mau tidur, susah tidur atau sebagainya ibu. Jadi di sini cara mengatasinya yaitu ibu harus mendapat motivasi, dukungan dari keluarga, tenaga kesehatan, dukungan dari teman-teman terdekat seperti itu ya Bu. Terus juga di sini mungkin ibu harus istirahat yang cukup, harus stabil antara ibu ngurus anak dan ngurus keluarga seperti itu Bu ya. Di sini dianjurkan istirahat yang cukup, terus olahraga yang teratur, terus juga di sini ibu bisa melakukan olahraga seperti senam atau yoga yang untuk menenangkan diri ibu untuk rileks. Terus makan makanan yang bergizi ya ibu. Baik Bu, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang depresi postpartum yang dimana depresi postpartum adalah tekanan jiwa. Jadi ibu itu baru bisa merasa benar-benar tidak berdaya serta kurang mampu untuk melakukan kegiatan apapun itu. Nah, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang depresi postpartum. Apakah ibu mengalami gejala tersebut atau tidak ya? Selanjutnya di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Selanjutnya yang pertama, apakah ibu pernah mengalami gejala depresi postpartum seperti sulit tidur walaupun sangat lelah? Ya. Selanjutnya di sini apakah ibu pernah mengalami gejala depresi postpartum seperti tidak nafsu makan? Tidak. Selanjutnya di sini apakah ibu pernah mengalami gejala depresi postpartum seperti mudah putus asa? Kadang-kadang. Selanjutnya di sini apakah ibu pernah mengalami gejala depresi postpartum seperti mengalami serangan panik? Iya, kadang seperti itu. Selanjutnya di sini apakah ibu pernah mengalami gejala depresi postpartum seperti tidak mampu membuat keputusan? Tidak pernah. Selanjutnya di sini apakah ibu pernah mengalami gejala depresi postpartum seperti merasa gagal menjadi seorang ibu? Kadang-kadang seperti itu. Selanjutnya di sini apakah ibu pernah mengalami gejala depresi postpartum seperti merasa kesepian dan sendirian? Tidak pernah. Selanjutnya di sini apakah ibu pernah mengalami gejala depresi postpartum seperti ibu tidak tertarik melakukan hubungan seksual? Ya. Selanjutnya di sini apakah ibu pernah mengalami gejala depresi postpartum seperti merasa kewalahan dan tidak mampu melakukan kegiatan pada siang hari? Kadang-kadang. Selanjutnya di sini apakah ibu pernah mengalami gejala depresi postpartum seperti ibu itu memiliki pikiran bahwa bayinya itu lebih baik tanpa seorang ibu? Ya, kadang.
Selanjutnya di sini, apakah ibu pernah mengalami gejala depresi postpartum seperti ibu itu merasa bersalah yang berlebihan terhadap sesuatu? Kadang seperti itu. Selanjutnya di sini, apakah ibu pernah mengalami gejala depresi postpartum seperti tidak merasa senang akan kelahiran dan tidak memiliki bonding attachment? Insya Allah tidak ada. Oke ibu, baik. Selanjutnya di sini saya akan menyimpulkan dari permasalahan depresi ibu yang tadi, gejala-gejala tersebut. Jadi ibu itu mengalami gejala depresi postpartum, yang dimana gejala-gejala tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, terutama mungkin ibu kurangnya dukungan dari sosial, suami, keluarga, serta teman-teman sekitar ibu. Jadi ibu juga mengalami kekhawatiran akan bayinya ibu. Mungkin ibu tuh memikirkan apakah bayi saya bisa lahir dengan normal atau tidak. Terus juga ibu akan mengalami perubahan mood yang berubah-ubah. Jadi itu disebabkan oleh penurunan hormon yang secara tiba-tiba dan drastis. Jadi di sini ada pencegahan dari depresi postpartum, yaitu seperti ibu harus mendapatkan dukungan dari keluarga, suami, dan lingkungan sekitar. Dan ibu juga mungkin tadi gejalanya ada yang sulit tidur. Di sini juga ibu harus harus istirahat yang cukup, terus juga olahraga. Olahraga itu sangat baik untuk mungkin bisa merelaksasikan diri ibu dan mungkin bisa tenang, tidak depresi. Terus juga di sini ibu dianjurkan untuk makan makanan yang bergizi. Terus juga ibu di sini jangan memikirkan hal-hal yang negatif, selalu yang positif. Jadi di sini juga ibu bisa menghabiskan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat, dan jangan sering mendengarkan omongan-omongan dari orang lain kayak persalinan nanti kayak gini loh, sakit, jangan kayak gitu ya bu ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang psikosis postpartum, yang dimana psikosis postpartum ini adalah gangguan jiwa yang sangat berat yang ditandai dengan halusinasi dan emosional. Jadi di sini saya juga akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada ibu. Ibu pernah mengalami gejala psikosis postpartum seperti mendengar dan melihat hal-hal yang aneh yang benar-benar tidak ada dan bertindak aneh? Iya. Selanjutnya di sini, apakah ibu pernah mengalami gejala psikosis postpartum seperti berhalusinasi dan bingung hingga ibu itu berpikir untuk melukai bayi dan dirinya sendiri? Tidak. Di sini saya akan menyimpulkan permasalahan psikosis postpartum yang tadi. Jadi di sini ibu mengalami psikosis postpartum, yang dimana psikosis postpartum ini adalah gejala dari depresi postpartum yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini ibu bisa mengatasi gangguan psikosis postpartum ini dengan cara pelajari diri sendiri, mencari informasi sehingga keluarga ibu itu bisa mengerti dengan kondisi ibu dengan gejala seperti itu. Selanjutnya di sini juga ibu harus tidur dan makan yang cukup, makan makanan yang bergizi. Olahraga sangat dianjurkan, adalah kunci utama dari mengatasi gejala psikosis postpartum ini untuk merelaksasi tubuh ibu dan menenangkan pikiran dan dirinya ibu. Selanjutnya di sini juga ibu bisa mengungkapkan perasaan ibu dan masalah ibu terhadap suami, keluarga, dan orang-orang yang ibu percaya untuk tidak menambah beban pikiran ibu sendiri ya. Terus di sini juga ibu harus mendapatkan dukungan dari keluarga, suami, dan lingkungan sekitar. Baik bu, penjelasan saya sudah selesai. Apakah ibu ingin bertanya? Saya ingin bertanya ini bu, payudara saya kan ini membengkak. Nah, cara untuk mengatasi agar payudara saya ini berhenti membengkak gimana ya bu? Baik bu, jadi cara mengatasi payudara membengkak, ibu bisa tetap menyusui bayinya agar tidak membengkak. Terus juga di sini mungkin jika ibu mengalami susah keluar ASI, ibu bisa mengonsumsi makanan yang memperlancar ASI seperti sayur-sayuran, biji-bijian, kacang-kacangan ya, seperti daun kelor, daun bayam, terus juga kacang kedelai, seperti itu ya ibu ya. Bagaimana ibu? Apakah sudah bisa dipahami? Sudah paham bu, alhamdulillah. Baik bu, alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bu.